Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 159 Parmadi hanya membungkuk untuk menyatakan kerendahan hatinya. Dan pasangan ini adalah Ki Cangak Awu, ketua perguruan Jatikusumo, dan istrinya Pusposari. Bagus. Aku sudah banyak mendengar tentang perguruan Jatikusumo yang melahirkan orang-orang gagah perkasa. Pasangan terakhir dan termuda ini adalah Lindu Aji dan istrinya, Sulastri. Mereka adalah pimpinan perguruan Megaliman. Sinar mata Sang Bagawan Eka Brata menatap suami istri muda ini penuh perhatian dan dia mengangguk-angguk. Hebat. Pantas menjadi Satria Mataram yang sakti mandraguna. Dan ini anggota rombongan kami yang terakhir, Paman Bagawan. Dia bernama Bagus Sajiwo dan dia putra kami. Tejo Manik memperkenalkan. Bagus Sajiwo melangkah maju dan menyembah dengan sikap hormat kepada pertapa itu. Sejenak sepasang mata pertapa itu memandang Bagus Sajiwo dengan penuh perhatian dan perlahan-lahan matanya melebar seperti keheranan. Lalu dia menghela napas panjang. Diam-diam dia harus mengakui dalam hatinya bahwa para satria muda Mataram ini benar-benar merupakan orang-orang muda yang amat gagah perkasa, bersikap rendah hati dan baik. Sama sekali jauh berbeda dibandingkan sikap pendukung Blambangan yang telah dilihatnya. Ki Tejo Manik dan para satria muda Mataram sekalian. Kita mengadakan pertemuan di sini bukan untuk bermusuhan, bahkan untuk berusaha menghindarkan perang. Aku mewakili Blambangan, mengajak pihak Mataram agar mengajukan seorang wakilnya untuk mengadu kepandaian melawan aku. Kalau aku kalah dalam adu kesaktian itu, maka anggaplah Blambangan yang kalah dan Kadipaten Blambangan akan mengakui kekuasaan Sultan Agung di Mataram. Sebaliknya kalau wakil Mataram yang kalah, Mataram seharusnya mengakui kedaulatan Kadipaten Blambangan dan selanjutnya kedua pihak akan hidup berdampingan dalam kedamaian, menghentikan semua pertikaian. Nah, sekarang aku sudah berada di sini. Siapakah di antara Andika sekalian yang akan maju mewakili Mataram menghadapi aku dan mengadu kesaktian? Ucapan pendeta itu lembut dan ramah. Akan tetapi karena sebelumnya pihak Blambangan telah menculik dua orang putra Adipati Pasuruan, Ki Cangak Awu yang berwatak jujur dan keras menganggap ucapan itu hanya bermanis-manis dan palsu belaka. Hei, Sang Bagawan Eka Brata, kalau memang hendak mengajak damai dengan mengadu kesaktian, mengapa menculik dua orang putra Adipati Pasuruan? Menjadikan mereka sandera untuk memaksa kami datang ke tempat ini. Sang Bagawan Eka Brata mengerutkan alisnya. Sepasang matanya memandang kepada Ki Tejo Manik penuh selidik. Lalu bertanya kepada Ki Tejo Manik. Pecut Bajrakirana. Andika yang aku percaya keterangannya. Apa maksud ucapan Ketua Jatikusumo tadi? Sesungguhnya, Paman Bagawan, dua orang putra Adipati Pasuruan, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan telah diculik oleh tiga orang utusan Blambangan, yaitu Satya Brata, Tejakasmala, dan Chandra Dewi. Mereka meninggalkan surat mengundang kami datang untuk mengadu ilmu dengan mengancam akan membunuh dua orang anak itu kalau kami tidak datang. Demikianlah, Paman Bagawan. Sang Bagawan Eka Brata kini memutar tubuh memandang kepada Tejakasmala. Suaranya masih halus, namun penuh wibawa yang menggetar. Teja, benarkah engkau ikut menculik dua orang anak itu? Pemuda itu cepat maju berlutut dan menyembah gurunya. Ampunlah saya, Eyang Bagawan. Tindakan itu dilakukan sebagai siasat yang diperintahkan Sang Adipati Blambangan agar pihak Mataram mau menyambut tantangan Paduka. Karena kami khawatir kalau mereka tidak mau datang memenuhi tantangan. Memalukan, hayo. Cepat serahkan dua orang anak itu kepada para satria Mataram, kata Sang Bagawan Eka Brata, Kakang Mas Satya Brata. Karena para wakil Mataram sudah datang. Harap cepat lepaskan dan serahkan dua orang anak putra Adipati Pasuruan itu kepada mereka. Akan tetapi Satya Brata tersenyum aneh dan berkata, kami tidak akan menyerahkan dua orang anak itu sebelum para pembela Mataram ini takluk dan menyerahkan diri menjadi tawanan kami. Berkata demikian,
Satyabrata menggerakkan tangan memberi isyarat dan muncullah 12 orang laki-laki yang memegang senjata api. Mereka lalu menodongkan senjata api mereka ke arah 9 orang satria pembela Mataram itu. Satyabrata sendiri juga mencabut pistolnya dan menodong ke arah mereka pula. Tejakasmala terbelalak dan wajahnya berubah pucat. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Satyabrata akan melakukan kecurangan seperti itu. Pada saat itu terdengar suara gaduh dan teriakan-teriakan di belakang para wakil belambangan. Dari balik batu-batu besar dan pohon-pohon yang tumbuh di sana. Ketika semua orang memandang, tampak seorang wanita cantik memondong 2 orang anak yang bukan lain adalah putera dan puteri Adipati Pasuruan yang diculik. Maya Dewi, Bagus Sajiwo berseru girang ketika mengenal wanita yang memondong 2 orang anak itu. Sementara itu, belasan orang prajurit belambangan mengejar Maya Dewi. Bagus, sambut dan lindungilah mereka, teriak Maya Dewi dan tiba-tiba ia melemparkan tubuh 2 orang anak itu ke arah Bagus Sajiwo. Pemuda ini menyambut dan berhasil menangkap tubuh 2 orang anak yang melayang ke arahnya itu. Seperti kita ketahui, setelah bertemu dengan Pendeta David, Maya Dewi melakukan perjalanan hendak memasuki Kadipaten Blambangan karena ia ingin menyelidiki persekutuan di Blambangan yang memberontak terhadap Mataram itu. Ia ingin membantu Mataram, dan dalam penyelidikannya inilah ia mendengar akan pertemuan di Bukit Cangak itu. Ia membayangi rombongan Blambangan dan melihat betapa di belakang para tokoh itu terdapat pasukan yang membawa 2 orang anak yang agaknya menjadi tawanan. Ia menyelidiki dan mendengar bahwa mereka adalah putera-puteri Adipati Pasuruan yang ditawan dan dijadikan sandera. Maka, setelah mereka tiba di puncak Bukit Cangak dan para tokoh sakti berhadapan dengan para satria Mataram, maka Maya Dewi melihat kesempatan baik. 2 orang anak itu hanya dijaga oleh para prajurit. Maka ia lalu turun tangan merobohkan para penjaga dan memondong 2 orang anak itu lalu lari ke arah puncak di mana rombongan itu sudah saling berhadapan. Setelah melemparkan 2 orang anak itu kepada Bagus Sajiwo, Maya Dewi lalu mengamuk. Para prajurit yang mengejarnya itu roboh berpelantingan disambar pukulan dan tendangan kakinya. Melihat ini, Satyabrata marah sekali. Tembak, habisi mereka semua. Satyabrata memberi perintah kepada 12 anak buahnya yang bersenjata api. Dia sendiri lalu mengejar Maya Dewi dan menembaki gadis itu dari belakang. Peluru-peluru emas yang sengaja dia pergunakan menembus tubuh Maya Dewi. Wanita ini terhuyung ke depan. Akan tetapi ia tidak roboh dan terus mengamuk walaupun bajunya di bagian punggung sudah berlepotan darah. Sementara itu, 12 orang prajurit bersenjata api sudah menembaki para satria Mataram. Akan tetapi dengan gerakan yang amat cepat, para pendekar itu berlompatan menghindar. Bagus Sajiwo cepat menyerahkan 2 orang anak itu kepada ibunya. Ibu, selamatkan dulu mereka ini. Retno Susilo mengerti. Ia lalu membawa anak-anak itu pergi menjauh dan menyembunyikannya. Bagus Sajiwo segera siap menghadapi lawan yang dianggapnya paling berbahaya, yaitu Sang Bagawan Eka Brata. Akan tetapi dia melihat yang tak tersangka-sangka terjadi. Sang Bagawan Eka Brata bagaikan terbang mengejar Satyabrata yang masih mencoba untuk menembaki Maya Dewi. Antek Belanda pengecut curang, berani engkau menipu aku? Mendengar bentakan yang menggetarkan jantungnya itu, Satyabrata membalik dan melihat pertapa itu berdiri di depannya dengan sinar mata berkilat dan mencorong. Dia terkejut dan menggerakkan kedua tangan untuk menembakkan 2 buah pistolnya ke arah kakek itu. Wuut, plak, plak, 2 sinar menyambar ke arah kedua tangan Satyabrata dan pistol-pistol itu terlepas dari kedua tangannya. Ternyata ada batu menyambar dari kanan kiri. Tepat mengenai kedua tangannya yang tadi memegang senjata api sehingga senjata itu terlepas dari pegangannya. Kiranya 2 buah batu itu disambitkan dari kanan kiri oleh Maya Dewi dan Bagus Sajiwo. Satyabrata terkejut sekali. Akan tetapi melihat sinar mata kakek itu dia maklum bahwa Sang Bagawan Eka Brata tidak akan mengampuninya. Maka dia pikir lebih baik dia mendahului dengan serangan mautnya. Ciaat, jeritnya lantang dan dahsyat sekali karena dia telah mengerahkan Aji Jerit Nogo. Kemudian kedua tangannya yang terbuka mendorong ke arah sang pertapa. Hawa pukulan dahsyat menyambar dengan suara gemuruh. Itulah Aji Margopati yang hebat dan ampuh ini diperkuat oleh ayah ilmu hitam yang dikuasai Satyabrata.
Melihat serangan ini Sang Bagawan Eka Brata terkejut dan maklum bahwa laki-laki yang menjadi antek Belanda itu adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi dan berbahaya sekali. Maka dia pun cepat menyambut serangan itu dengan dorongan kedua tangan.